Jadi adalah sangat berbahagialah kita, berbahagialah orang-orang yang memiliki keluarga yang memberikan dukungan pada saat anggota keluarga ada yang jatuh, ada yang berada di dalam lembah. Pada saat kita berada di lembah yang paling dalam, pada saat itulah kita bisa merasakan nikmatnya. Jika suatu saat kita berada di puncak yang tertinggi. Orang yang pernah merasakan berada di lembah, maka dia akan bisa membedakan nikmatnya pada saat dia berada di gunung tertinggi, di puncak. Seseorang yang pernah berada di puncak tertinggi, maka dia akan bisa merasakan pedihnya pada saat dia berada di lembah. Inilah konsep sebenarnya support system. Seseorang yang pernah mengalami penderitaan, maka dia akan mampu menolong orang lain pada saat menderita. Seseorang yang pernah mengalami penderitaan, dia akan sangat mampu lewat pengalamannya menolong orang lain. Tetapi apabila seseorang belum pernah mengalami penderitaan, apakah berarti dia tidak akan bisa menolong orang lain yang menderita? Tidak, Bapak dan Ibu. Ya. Disitulah butuhnya masa pemagangan, masa training, masa kita memperoleh knowledge, berbagi tentang pengalaman-pengalaman dengan orang-orang lain. Pada malam ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak yang memang membutuhkan pertolongan. Kita harus memposisikan diri kita dalam posisi sebagaimana orang lain itu mengalami ketidakberdayaan. Kita harus mencoba meraba rasakan. Dengan cara itulah, apabila kita belum memiliki pengalaman, belum pernah mengalami kondisi itu, maka kita akan lebih cepat mengadaptasi diri ke dalam kondisi tersebut. Malam hari ini kita akan mendiskusikan kembali lanjutan dari diskusi-diskusi kita yang sebelumnya berkaitan dengan kesehatan mental, dan di dalam hal ini bagaimana kita mempromosikan kesehatan mental, bagaimana kita membangun resilience di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, dan tentunya dengan membangun resiliensi di dalam kehidupan kita. Ketahanan merujuk pada kemampuan untuk pulih dari tantangan dan beradaptasi dengan kesulitan hidup. Ini Bapak dan Ibu, kita harus mengadaptasikan diri, kita harus beradaptasi dengan kesulitan hidup. Membangun ketahanan melibatkan pengembangan mekanisme coping yang sehat, menjaga hubungan secara sosial, dan terlibat di dalam perawatan diri. Self-care. Bagaimana juga kita mendorong faktor-faktor yang akan meningkatkan harga diri, kecerdasan emosional, membangun hubungan yang sehat, dan juga melakukan aktivitas fisik. Kita juga mengelola stres dan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan mental. Untuk diri kita sendiri,
untuk keluarga kita, dan untuk komunitas kita. Jadi di sini Bapak dan Ibu, berbicara tentang kesehatan mental, harusnya ya diri kita memiliki mental yang sehat. Ciri-cirinya apa? Kita bisa memiliki produktivitas yang baik, memiliki kinerja yang baik. Saat kita sudah produktif, maka kita menolong orang lain juga untuk produktif. Saat kita memiliki mental yang sehat, maka kita juga membantu komunitas kita, keluarga kita, supaya menjadi sehat secara mental. Sehingga kesadaran pribadi kemudian akan menjadi kesadaran kolektif. Kesehatan mental secara pribadi, secara individu, kemudian akan membuat kesehatan mental secara kolektif. Pribadi-pribadi yang sehat secara mental, kemudian bernaung di dalam satu komunitas yang membentuk komunitas dengan mental yang sehat. Inilah sebenarnya tujuan awal kita, Bapak dan Ibu. Jangan pernah berpuas diri, wah saya tidak ada gangguan kecemasan, saya tidak ada gangguan depresi, saya tidak ada NPD, saya tidak ada bipolar, saya tidak ada gangguan kesehatan mental yang lain, bahkan saya jarang deh stres, saya tidak ada gangguan makan, tidak ada gangguan tidur. Bagus, Bapak dan Ibu. Karena hanya orang yang sehat secara mental yang bisa membangun komunitas yang sehat. Tetapi, apakah cukup di situ, Bapak dan Ibu? Kita di sini berada bersama-sama di Kingdom Family Indonesia. Supaya kita bisa menjadi volunteer. Kita bisa menjadi social worker. Kita bisa menjadi konselor yang melakukan copy paste. Kita berdiskusi di sini, kemudian ini juga dicopas ke komunitas di mana Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk bergabung. Kemampuan kita untuk mengenali tanda-tanda dan gejala gangguan kesehatan mental sangat krusial untuk memperoleh bantuan yang tepat waktu. Semakin cepat dikenali, semakin cepat diidentifikasi, semakin cepat diketahui, maka tentu penyembuhannya juga akan semakin cepat. Tanda-tanda umum dapat mencakup kesedihan yang berkepanjangan, kecemasan, perubahan pola tidur, dan menarik diri dari lingkungan maupun aktivitas sosial. Sini Bapak dan Ibu, kita lihat itu khusus buat Bapak dan Ibu guru, ya tentu di sini memiliki peranan yang cukup besar ya, dalam membangun komunitas yang sehat secara mental. Membangun jaringan dukungan yang melibatkan keluarga, teman, profesional kesehatan mental, memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam proses pemulihan, mencari dukungan. Supaya apa? Supaya semua treatment, semua terapi yang akan diikuti bisa lebih efektif. Pilihan pengobatan nanti akan bisa diidentifikasi dan dipilih kemudian yang paling tepat dengan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Apakah itu terapi CBT nanti, Cognitive Behavioral Therapy, digabungkan dengan mindfulness, ada medikasi, ada modifikasi gaya hidup. Ya. Tidur yang cukup, Bapak dan Ibu, sangat penting untuk mental yang sehat. Membangun kelompok dukungan.
kelompok dukungan ini sangat memberikan dampak yang signifikan untuk percepatan penyembuhan dan juga untuk mendukung seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga dia tidak lonely, tidak merasa sendiri. Ya. Begitu juga harus bebas dari stigma. Membahas kesehatan mental secara terbuka dan berbagi pengalaman pribadi. Kita dapat berkontribusi dalam menghapus stigma-stigma serta mendorong orang lain untuk mencari bantuan yang diperlukan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa didiskriminasi. Sedih loh Bapak dan Ibu pada saat orang ya mengalami diskriminasi. Kalau perempuan itu ya, gender perempuan udah pasti itu langsung diskriminasi perempuan. Bapak bisa bayangin saya pernah mengalami ya itu saat itu bos saya itu namanya Mr. Wally Donaldson, beliau dari Telstra. Dia bilang ke saya, kamu itu diskriminasinya triple gitu ya. Kamu perempuan, kamu suku Batak, dan kamu adalah penganut agama minoritas. Triple Bapak dan Ibu. Ini sering di dalam hidup kita. Tambah lagi misalnya ada mengalami gangguan kesehatan mental, ini ada cap, dan cap. Kita sering tanpa sadar melakukan cap, dan cap. Hati-hati Bapak dan Ibu ya. Berkecimpung atau saat kita berinteraksi dengan siapapun. Ya, enggak. Karena dia mengalami gangguan kesehatan mental. Enggak. Siapapun itu. Jangan buat stempel-stempel. Jauhilah diri kita dari mencap orang lain. Karena kita belum tentu benar, Bapak dan kita belum tentu pemikiran kita itu yang terbaik. Karena itu jangan pernah melakukan stempel-stempel kepada orang. Kita bisa memelihara kesehatan mental kita dengan strategi-strategi. Apakah itu secara physical self-care, social self-care, emotional self-care. Kita melakukan olahraga secara teratur, menjaga pola makan yang seimbang, memprioritaskan tidur yang cukup. Kemudian untuk sosialnya, membangun interaksi yang baik. Ada batasan-batasan kita, jangan masuk ke sembarang komunitas, dan jika komunitas itu penuh dengan toksik-toksik, maka segeralah tinggalkan komunitas itu. Secara emosional, biarkan diri kita untuk mengalami dan memproses emosi kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan tahan emosinya, tapi kelolalah emosi. Sadarilah bahwa emosi-emosi yang kita miliki, ada emosi-emosi positif, dan itu harus kita kembangkan. Dan jika ada emosi-emosi negatif, berusahalah untuk mengelola emosi-emosi itu. Saat terlibat di dalam aktivitas yang membawa kita merasa kebahagiaan, tunjukkan kebahagiaan kita. Nikmatilah masa-masa itu. Dan pada suatu saat kita harus ada emosi negatif, menangis, ya, sedih, marah, gitu ya. Kelolalah. Jangan berlarut-larut. Jangan berkepanjangan. Jadi secara fisik, secara sosial, dan secara emosional, mari kita mengelolanya dengan baik. Komunitas yang kita masuk, komunitas di mana kita bergabung,
itu memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Dengan menyediakan sumber daya kesehatan mental yang mudah diakses. Ini di dalam kaitan tentu sudah dengan pemerintah, dengan Departemen Kesehatan, mungkin juga di gereja ada yang menyediakan akses untuk kesehatan mental dengan menyiapkan para konselor. Tetapi bagaimana dengan di rumah tangga? Mari kita mulai berpikir bahwa di rumah tangga pun kita harus mempersiapkan ini. Bapak dan Ibu coba melihatnya, ada anak-anak kita yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Maka kita bentuklah anak kita itu. Dia bisa mendekati abangnya, mendekati kakaknya, misalnya mendekati ponakannya, untuk bisa dia menjadi tempat curhatnya. Kemampuan mendengar secara aktif. Mungkin tanpa harus berbicara, hanya mendengarkan secara aktif. Itu sudah sangat membantu Bapak dan saya akan membacakan satu refleksi keberanian. Kita harus berani untuk move on. Berani mengambil tindakan dan berani untuk menyatakan, menyuarakan kondisi kita yang sebenar. Dan bagi kita yang menjadi pendukung, bagian dari dukungan, sistem dukungan di dalam keluarga contoh, maka kita harus menjadi pendengar yang aktif. Dan refleksi ini bisa untuk siapapun kita, supaya berani menyampaikan secara tulus apa yang dialami kepada orang yang tepat, support sistem yang sudah dimiliki. Artinya, jangan sesudah kita menderita, ada seseorang di keluarga kita yang mengalami gangguan, baru kita membangun support system. Ya, jadi sedia payung sebelum hujan. Itu lebih baik buat kita semua. Karena sebagai para pekerja di gereja, sebagai hamba Tuhan tentunya, di setiap hari sangat memungkinkan bertemu dengan umat, dengan jemaat yang memang membutuhkan dukungan. Baik itu untuk kesehatan fisiknya, baik itu untuk kesehatan mentalnya, baik itu untuk kesehatan rohaninya. Dan refleksi berani, yang pertama adalah berhentilah memikul beban sendirian. Saya ulangi. Bapak apa loh? Berhentilah memikul beban sendirian. Berhentilah sejenak dan hindarilah memikul beban sendirian. Bapak dan Ibu bisa melihat, kita hanya mengangkat misalnya 2 kilo terus-menerus di tangan kanan kita, maka pasti akan pegal walaupun cuma 2 kilo. Tetapi jika itu kita letakkan pada saat kita duduk misalnya, maka akan terjadi kelegaan di tangan. Begitu juga dengan gangguan kesehatan yang kita alami. Apabila itu kita pikul sendirian, maka semakin penatlah hidup kita, semakin susahlah kehidupan kita, semakin terganggulah pikiran kita, perasaan kita, dan semakin tidak teraturlah tindakan kita. Karena manusia tidak diharuskan untuk menemukan semua jawaban dan solusi dalam hidup. Manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Maka sejak awal penciptaan manusia,
Allah pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia itu berpasangan, satu pasang. Ada laki, ada perempuan. Dan itulah gender yang ada sekarang. Perjalanan hidup ini terkadang dipenuhi kelelahan, maka butuh tangan orang lain. Terkadang orang lain yang lelah, maka kita yang mengulurkan tangan. Ada kebingungan, ada kekhawatiran, atau bahkan kehilangan arah, disorientasi. Yang terpenting bagi kita, pada saat kita ada beban yang kita pikul, pada saat kita mengalami sakit penyakit permasalahan di sini, tetap terhubung dengan diri sendiri dan dengan keluarga. Itulah refleksi B dari kata berani. Berhentilah memikul beban sendiri. E-nya, ekspresikan apa yang kamu rasakan. Mengungkapkan dan menyalurkan emosi adalah langkah awal untuk merasa lega dan mampu bangkit kembali. Biarkan emosi negatif itu keluar agar tidak terpendam dan menjadi beban dalam hidup kita. Dengan memahami dan menerima emosi sendiri, kita terima emosi kita terima diri kita dengan segala kekurangannya, maka kita akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju dan menghadapi hari-hari yang lebih cerah. Kita lihat diri kita lihat kekurangan kita, dan kita ekspresikan, kita sampaikan secara tulus dan terbuka. Refleksikan hati dan pikiran kita. Apa yang sedang kita rasakan saat ini? Stres, marah, kelelahan, atau kebingungan? Apa yang benar-benar kita butuhkan saat ini? Pengen istirahat, waktu untuk sendiri, untuk menyendiri, berdoa, bermeditasi, ataukah seseorang untuk berbagi cerita? Kata keempat, akui kelemahan dan kekurangan. Jadi mengasesmen diri itu, kita harus bisa menilai diri kita. Akui kelemahan dan kekurangan. Apa kelemahan kita? Apa kekurangan kita? Sehingga support system yang mendukung kita nanti akan lebih mudah mengarahkan kita, mendukung kita. Akui kelemahan dan kekurangan karena itu bagian alami dari perjalanan hidup. Dengan menerimanya dan tidak menolaknya, kita memberi ruang untuk belajar dan bertumbuh. Mengakui kelemahan bukan berarti menyerah, bukan berarti lemah, melainkan menunjukkan keberanian kita untuk jujur pada diri sendiri. Dibutuhkan kejujuran, Bapak dan Ibu. Nyalakan kembali keberanian. Nyalakan kembali keberanian untuk terus melangkah, move on. Meskipun langkah awal akan selalu terasa berat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, walaupun itu penuh keraguan, penuh kebingungan, apakah akan sukses? Apakah kita malah semakin terpuruk? Tetapi tetaplah melangkah. Adalah bagian dari proses pertumbuhan. Langkah awal itu adalah bagian dari proses penyembuhan, bagian dari proses pertumbuhan dan penguatan diri. Yakinkan diri kita, segera bangkit kembali, hadapilah segala rintangan. Kata terakhir dari berani, ingatlah kekuatan terbesar adalah keberanian untuk bangkit kembali. Apapun kondisi kesehatan mental kita. Keberanian untuk bangkit,
keberanian untuk terbuka, keberanian untuk mengekspresikan diri, keberanian untuk meminta pertolongan. Itulah langkah awal untuk menerima, mengalami kesembuhan. Ini Bapak dan Ibu inti. Jadi seseorang yang tidak pernah menerima, meminta pertolongan, tentu akan lebih sulit untuk sembuh. Sembuh bisa aja, sembuh. Tetapi lebih lama, lebih sulit, dan mungkin nanti pada saat dia masih di dalam perjalanan untuk kesembuhan, karena tidak ada support system, maka dia mengalami kelelahan sendiri dan akhirnya tidak melanjutkan pengobatan, terapi, medikasi yang dia sedang jalani. Setiap pengalaman pahit dan luka yang kita rasakan adalah bahan bakar untuk meningkatkan tekad dan semangat kita. Jangan biarkan ketakutan yang menguasai diri kita. Jangan biarkan kekhawatiran menghambat langkah awal kita. Bangkit dan ingat, bangunlah selalu rasa percaya diri dan optimalkan potensi diri yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi kunci bagi seseorang untuk mengalami pemulihan lebih cepat. Dan bagi kita yang lebih cenderung akan membangun support system karena kita secara mental sehat, sama Bapak Dani. Pada saat kita mau berusaha untuk membangun, di situ pun ada kekhawatiran. Apakah saya diterima? Apakah ini efektif? Apakah saya mampu? Karena itu Bapak Dani, semua niat-niat baik kita untuk bisa menjadi tangan yang menolong keluarga kah, jemaat kah, komunitas kah, murid kah, keluarga besar kah, pastikan diri kita memiliki keberanian untuk melangkah, memiliki keberanian untuk menyampaikan, memohon, meminta pertolongan kepada orang lain juga. Jadi tadi yang sakit meminta pertolongan ke support system di keluarga. Support system di keluarga ini juga masih awal, sehingga masih belum memiliki, belum skillful misalnya, maka berinteraksi juga dengan yang lain. Disinilah kita akhirnya Bapak Dani secara bersama-sama akan membangun komunitas yang secara mental sehat. Pribadi yang sehat secara mental, individu yang sehat secara mental, keluarga yang sehat secara mental, anggota keluarga, individu-individu bergabung akan menjadi komunitas atau akan menjadi suatu bangsa yang sehat secara mental. Dan mari kita pastikan diri kita bahwa kita ikut serta menginisiasi itu. Mari kita pastikan bahwa diri kita memberikan kontribusi yang maksimal untuk itu terwujud. Sepertinya seperti angan-angan yang besar. Tapi ingatlah Bapak Dani, segala niat-niat baik, segala kehendak-kehendak baik, bahkan semesta pun akan menolong kita untuk mewujudkan, merealisasikan. Sekarang mari kita benahi diri kita. Mari kita
isi diri kita dengan teknik-teknik, pemahaman-pemahaman yang baru berkaitan dengan kesehatan mental. Itu yang saya sampaikan dan mari kita masuk di dalam ruang diskusi. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Raffles. Silakan.